Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat kepala madrasah bendahara maupun pengawas ya. Kita akan membahas bagaimana cara merevisi apabila dalam penginputan tanggal realisasi terdapat kesalahan ya. Kita masuk dulu ke akun kepala madrasah ya. Kemudian kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu BKU ya. BKU kita pilih periode Januari ya. Ini untuk sumber BOS tahap 1 ya. Di sini masih ada kegiatan-kegiatan transaksi belanja ya. Nah, perlu diperhatikan pada transaksi-transaksi belanja ini ternyata mengakibatkan saldonya itu malah min ya. Nanti kita deteksi kenapa penyebabnya demikian ya. Oke, langsung saja. Tentu pola semacam ini harus dilakukan perbaikan ya. Caranya adalah yang pertama, kita masuk ke akun Camat dulu ya. Kemudian kita lihat realisasi ya. Realisasi, kemudian kita coba untuk melihat pendapatan. Ini sudah di entry oleh bendahara ya. Pendapatan ini tentu diberikan tanggal waktu ada uang masuk ke rekening. Oke. Kemudian kita lihat di pindah buku. Nah ini proses yang paling penting untuk kita perhatikan, bahwa madrasah telah melakukan pencairan atau pindah buku dari tipe kas rekening ke tipe kas tunai. Kita lihat di sini di aksi. Kita lihat tanggalnya, dia melakukan pencairan pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 9 ya. Nah, tanggal realisasi untuk pindah buku ini sangat penting untuk diketahui. Kenapa? Karena kalau madrasah nanti melakukan transaksi tunai pada pembelanjaan, maka tanggal realisasi adalah minimal tanggal 15 Maret ke atas ya. Walaupun notanya Januari maupun Februari, tapi untuk tanggal realisasi wajib 15 Maret ke atas. Kenapa? Karena pada tanggal 15 Maret inilah uang BOS sudah diterima oleh madrasah secara tunai sehingga bisa melakukan pelunasan atau pembayaran pada tanggal ini ya. Jadi tadi kita lihat di BKU Januari, kenapa kok muncul saldo min? Karena dia melakukan tanggal realisasi sebelum tanggal pindah buku. Sekali lagi yang perlu diperhatikan, tanggal realisasi itu setelah pencairan atau pindah buku. Kalau dilakukan sebelum pencairan maka bisa dipastikan akan menyebabkan saldo min ya. Oke, kita lanjutkan ke proses pengeluaran kegiatan. Nah, bagaimana cara melakukan revisi atau edit apabila terjadi kesalahan dalam penginputan tanggal realisasi ya. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita masuk realisasi, ini dilakukan Camat ya. Kemudian masuk pada pengeluaran ya. Kemudian kita spesifikkan pada pos tahap 1. Kemudian status nota adalah selesai. Kemudian waktu pelaksanaan buat tanggal Januari. Nah, setelah itu dilihat pembelanjaan yang tanggal realisasinya di bawah 15 Maret. Itu yang harus kita lakukan revisi. Cara melakukan revisi misalkan saya kasih contoh satu subkegiatan ya. Misalkan pada penyusunan program kesiswaan. Komponen biaya adalah kertas HVS ya. Cara melakukan revisi itu adalah masuk ke akun Camat semacam ini. Kemudian kita klik yang namanya rincian pembuatan nota. Nah, ini kan ada pengeluaran yang didanai dari BOS tahap 1 dan tahap 2. Kelihatannya madrasah ini juga sudah melakukan
pelaporan dari sumber dana BOS tahap 2. Kemudian untuk sumber dana BOS tahap 1 ini kita lihat di aksi. Ini sekali lagi akun Kamat ya. Klik aksi kemudian approval ini, kita klik approval. Kita lihat ternyata untuk tanggal realisasi ini adalah 30 Januari 2024. Nah ini yang menyebabkan saldo main. Karena pindah bukunya adalah tanggal 15 Maret ya. Nah ini nanti kita geser ke bawah. Kemudian kepala madrasah melakukan tolak ya. Untuk diperbaiki atau direvisi. Klik tolak. Semacam ini ya. Ini tujuannya supaya nanti direvisi oleh bendahara. Kemudian oke. Saya kasih contoh satu sub kegiatan saja ya. Nah, kemudian setelah dilakukan penolakan oleh kepala madrasah, kita akan masuk ke akun bendahara ya. Kita akan masuk ke akun bendahara. Baik, sekarang kita masuk ke akunnya bendahara ya. Langsung saja masuk ke realisasi, kemudian pengeluaran kegiatan ya. Biasanya kita reload dulu ya. Oke. Selanjutnya kita klik sumber pendapatan pos tahap 1. Kemudian pilih nota ini all saja ya. Kemudian waktu pelaksanaan Januari misalkan seperti itu ya. Kita lihat di sini ya. Kita fokus di sini. Perhatikan ini. Nah, ini pada rincian ini kan tadinya 2, sekarang 2 disetujui 1, berarti ada satu kegiatan yang ditolak lah. Disinilah nanti bendahara akan melihat notifikasi kegiatan yang ditolak untuk diperbaiki dengan cara klik aksi, kemudian masuk ke rincian pembuatan nota ya. Nah ini kan ditolak statusnya ya, kemudian bisa kita klik ubah, ini dilakukan oleh bendahara, kemudian dilihat kalau memang ini sudah betul ya. Tadi kesalahannya kan hanya tanggal realisasi. Ya cukup langsung kita klik simpan gitu aja ya. Diklik simpan gitu aja. Tanpa perlu melakukan pengubahan apapun ya. Klik simpan gitu aja kemudian berhasil simpan. Selanjutnya kita akan menunggu disetujui oleh kepala madrasah ya. Kita masuk lagi ke akunnya kepala madrasah. Baik, ini kita masuk ke akunnya kepala madrasah kembali ya. Lakukan dulu reload ya supaya entry datanya masuk ke data rekam ya. Nah, ini statusnya tadi ditolak, kemudian berubah menjadi menunggu disetujui. Yang dilakukan Kamat adalah klik approval atau persetujuan, kemudian langsung klik disetujui ya. Klik disetujui di bagian bawah ini. Oke, kita tunggu proses simpan ya. Kemudian kalau sudah klik disetujui begini, kita akan kembali lagi nanti masuk ke akunnya bendahara ya. Jadi perlu waktu ya. Karena mungkin jaringannya juga agak padat ya. Nah, kalimatnya adalah menunggu realisasi yang dilakukan oleh bendahara ya. Selanjutnya kita masuk kembali ke akunnya bendahara ya. Ini akunnya bendahara. Kita reload dulu supaya data masuk ya ke rekam. Ini miliknya bendahara. Oke, kita lihat dulu ini masih proses ya. Sebenarnya kan tadi sudah disetujui ya. Ini masih proses, jadi kita harus bersabar. Nanti status ini akan berubah ya, akan berubah status ini. Nah itu sudah
terlihat berubah menunggu realisasi. Tinggal bendahara melakukan set tanggal realisasi. Nah, tanggal realisasi jangan lupa, tadi pindah bukunya kan tanggal 15 Maret ya. Maka tanggal realisasinya minimal 15 Maret ke atas ya. Misalkan saya buat tanggal 16 pukul 1 misalkan 13 lebih 53 lebih 40. Kemudian nomor referensinya misalkan kita buat nomor referensi ini tidak ada ketentuan ya, tergantung dari bendahara membuat nomor referensinya ya. Misalkan kita buat semacam ini juga tidak apa-apa ya, biasanya sesuai dengan nomor urut pengeluaran ya. Misalkan seperti ini. Tahap 1 tahun 2024 ya. Nah, ini tanggal realisasinya kita ulangi lagi, misalkan kita buat tanggal 16. Kemudian jamnya bisa kita set jam 10 lah, lebih 55 lebih 22 ya. Kemudian oke. Nah, ini paling penting, ini adalah menentukan tanggal realisasinya ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, berhasil. Nah, ketika bendahara memasukkan tanggal realisasi dan berhasil simpan, maka data akan terinput ke BKU yang semula itu dilakukan pada bulan Januari yang menyebabkan saldo domain tadi itu. Nanti itu akan sudah berubah masuk ke BKU pada bulan Maret. Cuman proses semacam ini tidak bisa secara langsung ya. Misalkan langsung kita lihat BKU terus berubah, itu biasanya butuh waktu ya, tergantung padatnya jaringan ya. Jadi kita harus bersabar, kita tunggu, nanti BKU-nya juga akan berubah. Yang mula-mula kegiatan ini masuk bulan Januari akan berubah ke bulan Maret, sehingga nanti karena tanggal realisasinya pada saat pindah buku atau di atasnya tanggal pindah buku, maka tidak akan menyebabkan yang namanya saldo domain. Kenapa demikian? Karena sudah ada pemasukan uang secara tunai ke madrasah. Kesimpulannya adalah bahwa apabila terjadi salah entry pada tanggal realisasi sebelum tanggal pindah buku, ternyata masih bisa dilakukan revisi atau edit. Hal yang perlu diperhatikan sekali lagi untuk teman-teman bendahara atau kepala madrasah, untuk realisasi masukkan pendapatan dulu. Pendapatan sesuai dengan tanggal uang masuk ke rekening. Kemudian kalau memang itu nanti transaksinya dalam bentuk tunai, lakukan dulu pindah buku ya. Sekali lagi lakukan pindah buku. Ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh bendahara ya. Seperti ini, setelah pendapatan langsung pindah buku ya. Kemudian baru melakukan pengeluaran kegiatan. Jadi menu-menu yang ada di sini itu sudah disusun sistematis. Setelah pendapatan, pindah buku, ini kan. Setelah pendapatan, pindah buku, baru pengeluaran ya. Jangan langsung ke pengeluaran ya. Tanpa melakukan pindah buku, itu secara pelaporan keuangan bahaya itu ya, karena akan menyebabkan saldo min ya. Saya kasih contoh untuk merevisi satu subkegiatan. Nanti teman-teman apabila banyak subkegiatan yang perlu direvisi, lakukan revisi satu persatu ya. Ini hal yang penting untuk diketahui oleh teman-teman. Terus pertanyaannya begini, misalkan ada masalah ya, madrasah belum pindah buku, nah ini yang sering juga, belum pindah buku tapi sudah melakukan pengeluaran. Nah ini kan beresiko nanti itu ya, pasti beresiko karena belum ada uang secara tunai, dia sudah melakukan transaksi tunai. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin untuk melakukan pindah buku. Kenapa? Karena uang di pendapatan ini sudah dialokasikan untuk kegiatan belanja. Sehingga kita tidak bisa melakukan pindah buku. Nah solusinya bagaimana? Menurut saya loh ya ini, solusinya ya
seluruh pengeluaran kegiatan ini harus digagalkan dulu ya. Harus digagalkan semua. Sehingga uang di pendapatan ini kita kembalikan ke jumlah semula ya. Kemudian baru melakukan pindah buku dan dilanjutkan dengan pengeluaran kegiatan. Jadi prosesnya agak panjang dan ribet itu ya. Kalau ada kesalahan belum pindah buku sudah melakukan pengeluaran ya, apalagi tanggalnya sebelum tanggal pindah buku ya. Saya kira itu sekedar sharing tentang cara merevisi subkegiatan pada tanggal realisasi ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.